Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh yang berbahagia ini kita sama-sama diberi oleh Allah berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat umur panjang kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat itu merasa terpanggil kita Bapak Ibu untuk datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Dalam sebuah hadis Nabi Bapak Ibu, apa kata Nabi? Andaikan umatku tahulah betapa besarnya, faidahnya, keutamaannya solat subuh dan solat isya berjamaah, maka dengan merangkak pun mereka mau datang untuk ke masjid. Amba ulang balik Bapak Ibu, andaikan umatku tahu betapa besarnya, faidahnya solat subuh dan solat isya berjamaah, maka dengan merangkak pun mereka mau datang untuk melaksanakan solat subuh dan solat isya berjamaah itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita yang hadir ini tetap istiqomah, bisalah hendaknya kita melaksanakan solat isya dan solat subuh berjamaah dan solat-solat lainnya Bapak Ibu sampai akhir hayat kita nantinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya selawat dan salam kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia mulailah dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bodoh dalam artian mereka tidak mau tahu mana yang baik, mana yang buruk, kepada alam yang Islamiah, alam yang penuh keselamatan, alam yang penuh ketentraman, alam yang mau mengenal mana yang baik dan mana pula yang buruk. Maka juga dikatakan minaz zulumati ilan nur, ia membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada subuh yang berbahagia ini. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik kami, peserta pesantren Ramadan, khususnya kita yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Judul ceramah kita pada subuh yang berbahagia ini Bapak Ibu adalah hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Bapak dan Ibu, di dalam ayat ini tidaklah ku jadikan jin dan manusia. Berarti jin itu ada Bapak Ibu.
Ayat Allah sudah menjelaskan seperti ini. Jin itu ada tapi tidak nampak. Dia juga hidup seperti kita ini Bapak Ibu. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah. Menyembah Bapak Ibu. Menyembah kepada Allah, menjadi manusia yang baik. Bapak Ibu, dulu Bapak Ibu nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, dia dipersilahkan oleh Allah tinggal di dalam surga. Kata Nabi kita Muhammad, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Sebaik-baik setiap anak Adam itu tersalah, tapi sebaik-baik orang yang tersalah segera bertaubat. Bapak Ibu, kalau tidak salah Nabi Adam dulu, kalau tidak dosa Nabi Adam dulu, kini kita sedang di mana Bapak Ibu? Di dalam sarugo. Karena salahnya Nabi Adam dulu Bapak Ibu, karena memakan buah larangan. Tidak boleh dimakan buah khuldi itu. Jangan mendekati. Tibalah setan yang tidak senang hatinya ke Nabi Adam. Nyu cemburu kepada Nabi Adam. Nyu bujuklah Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati dan memakan buah larangan atau disebut buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam makan buah larangan itu. Nabi Adam dan Hawa terusir dari surga. Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepadanya. Lihatlah hari ini Bapak dan Ibu, masih banyak orang yang membangkang kepada ayat Allah. Pedoman hidup kita umat Islam Al-Quran dan hadis. Masih banyak di antara umat Islam yang tidak mau berpedomankan kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam kitab-kitab tafsir sudah banyak dijelaskan. Salah satu tafsirnya Ibnu Qayyim, tafsir yang berjudul Mahasinul Ta'wil. Kalau tidak salah di juz yang ke-12 halaman 575, Ibnu Qayyim menjelaskan ada beberapa macam perangai umat Islam terhadap Al-Quran. Salah satunya tidak mau membaca kitab suci Al-Quran. Tak namuahnya membaca Al-Quran Bapak Ibu. Nah Bapak dan Ibu, padahal di dalam ayat Al-Quran sudah jelas-jelas ditegaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah. Bapak Ibu, Ramadan sudah tidak beberapa lama lagi Bapak Ibu. Sebentar lagi Ramadan akan tinggalkan kita. Amal ibadah kita selama bulan Ramadan sudahkah maksimal? Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah nanti di akhirat. Kana diri Bapak Ibu. Lah bara umur kini dipakai. Laikah misalnya 50 tahun misalnya. Dari 50 tahun itu dikurang masa kanak-kanak 7 tahun. Menjadi 43 tahun. Dari usia yang 43 tahun itu, berapa amal ibadah yang sudah kita lakukan? Timbang-timbang sendiri Bapak Ibu. Sebelum kita ditimbang oleh Allah nanti di akhirat. Undi rasanya alun saparu, alun cuki saparu ledo. Amal ibadah yang dikerajukan masih banyak dosa. Umumpung usiaku yang masih ada yang tasisoko, dimanfaatkan serancak-rancaknya. Setelah itu pahala kita dijaga Bapak Ibu. Karena kita diciptakan untuk menyembah, pahala ibadahku dijaga Bapak Ibu, jangan sampai hilangnya.
Karena Bapak Ibu, pahala kita ini bisa terhapus oleh perbuatan kita sendiri. Sesuai yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Az-Zailani, kata Nabi, sittatu asya'u tuhbihul a'mal. Ada 6 macam yang merusak pahala ibadah seseorang. Yang pertama, al-istigholu bi uyubil khalq. Sibuk dengan aib orang lain, mengecek-ngecekkan orang, menggunjang-gunjangkan orang, membicarakan seseorang di belakangnya, Bapak Ibu. Ini bisa hilang pahala ibadah yang pernah kita lakukan. Pernah terjadi Bapak Ibu di daerah terpencil, di daerah pedalaman. Karena terpencilnya daerah itu, mereka tidak punya kamar mandi di rumah. Kemana mereka itu mandi? Mandi ke sungai. Kabatang ya Bapak Ibu. Jadi rupanya di kampung itu adalah anak gadis rancak. Nyona paling rancak di kampung tu. Pokoknya kalau lalunya di muka anak bujang, macam lihat satu anak bujang kayaknya tu. Dia saking rancaknya anak gadisku Bapak Ibu. Jadi anak gadis rancak konyo pai mandi ke sungai bersama seorang ibu-ibu. Sedang mandi orang ko baduo Bapak Ibu. Rupanya nampak di ibu ko. Nampak di ibu ko jajak kadang-kadang di punggung anak gadis. Jajak kadang-kadang di punggung anak gadis rancak tadi Bapak Ibu. Capeklah ibu ko mandi. Capeknya pulang. Ditukarnya baju. Sudah itu nyo caliak di mana orang banyak berkumpul. Pahilah ibu ko tadi ke situ. Lah sampai di situ. Hei, tahu ndak si anu narancak tu Kironyo ada jajak kadang-kadang di punggung Indak boleh disabut-sabut tu dah. Itu aib dia. Gara-gara itu bisa hilang pahala ibadah yang kita lakukan. Pahala solat, pahala puasa, zakat, infak dan sebagainya bisa hilang gara-gara membicarakan aib orang lain. Jaga pahala ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah di atas dunia ini. Nomor 2, qillatul haya. Sedikit rasa malu. Rasa malu ndak ada Bapak Ibu. Kalau manusia tidak punya rasa malu, gawat. Membuat orang galak banyak. Contohnya Bapak Ibu, pernah terjadi Bapak Ibu, ketika itu ambo baru-baru kuliah di Padangko Bapak Ibu. Ambo tinggal di Khatib Sulaiman. Ambo masuk dulu kuliah tahun 2002 Bapak Ibu. Ambo tinggal di Masjid Nurul Siddiq. Kini di belakang rumah sakit Hermina Bapak Ibu. Dekat rel kereta api. Ambo tinggal situ dulu. Jadi kejadiannya Bapak Ibu, anak gadis rancak je baru. Anak gadis rancak konyo kapai ke pasar raya. Jadi kapai nyo ke pasar raya, tapi nyo pakai baju adiknya. Kalau baju adik dipakai sampai atau lapang? Sampai lah nyo. Awak gadang dari adik awak. Hanya pakailah baju adiknya nan sampai tu. Sudah itu tagaknya di tepi jalan menunggu auto mengarah ke pasar raya. Auto masa itu adalah otobus kota Bapak itu. Otobus kota waktu itu tu. Jadi tibalah otobus kota dari arah Tabiang. Tiba kecek kenenya kosong kecek kenek. Diambillah dia anak gadis tadi. Baru naik kaki kanan dia tutup. Auto langsung berjalan. Saya hampir terjatuh anak gadis.
Sudah itu dijaliat sampai duduk ala panua. Kecik keniknya kosong. Rupanya nang kosong kok di tengah-tengah. Masih kosong di tengah-tengah. Kan ada pamaci itu di tengah-tengah dia teh. Untuk nantaga ada tampil pamacinya dia teh. Rupanya nak gadis tadi nyotagak di muka nak bujang duduk. Dek nak gadis mamaci pamaci nan dia teh tabukalah pusik India kan itu lucu. Dek baju ketik apa pakai tu ya tabukanya. Anak bujang pusik India dia kekik mukanya. Rupanya ada lo sewa mambik mendadak supir rem songo. Tak mukulah nak bujang tadi pas di pusik nak gadis tadi. Mukonya baradu. Pusik nak gadis tadi tangguang manyu gigi sekali pusik nak gadis. Birang nak gadis ko mangang gigi pusik din. Kecil nak gadis. Maaf kecil nak bujang supir rem sogo kecilnya. Siapa yang salah? Anak bujang atau anak gadis? Anak gadis. Mengapa pakai baju adik awak? Baju awak malah dipakai. Gara-gara apa? Rasa malu indak punya. Kalau malu tahunya ma pakaian kanyo pakai. Kini sebentar lagi orang kari raya le. Baju hari raya lah bali. Hati-hati ba mode baju hari raya kini. Dicaliak pula kini baju artis di dalam TV. Ba alo mode baju artis, awak ingin lo boleh buat bali baju mode itu. Artis tu inyo maniru baju orang barat tu mah. Datang orang barat ke Indonesia ba alo mode bajunya, inyo bali lo de artis tu mode baju. Orang barat ba mode bajunya laiba baju tapi punggungnya nampak. Laiba baju tapi punggungnya nampak. Orang barat tu iyonya. Batung. Iyonya putih, kulitnya barasi. Nampak bana punggungnya ndak ada. Awak indaklah jajak kuruk punggung tu. Apa nampakan jua tu? Apa tu? Rasa malu indak punya. Kan betul kan galak orang dia jadilah. Number 2 tadi. Number 3, nomor 3. Qaswatul qalbi. Hati yang keras. Indak mampan dia gia nasihat Bapak Ibu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan nama dia gia nasihat itu. Nasihat 2 bagiannya Bapak Ibu. Yang pertama nasihat yang datang dalam diri kita. Nasihat yang kedua nasihat yang datang dari luar diri kita. Apa itu nasihat yang datang dalam diri? Dulu mata kita kotarang bana pancaliannya. Kini lah berkurang, lah kabur. Awak ke menjahit memasukkan banang ke dalam penjahit de bilulah kemasuknya. Dia cari cucu indah ada nama sobok kamalah cucu. Memasukkan banang ke dalam penjahit ndak lama alunya masuk ada. Itu nasihat. Tanda-tanda itulah tiba. Dulu pandangaran kita ko nyari yang bana. Kini lah berkurang. Alah sakari itu orang mengecek dakik talingonyo. Itu nasihat. Tanda-tanda itulah tiba. Alun jua rajin ibadah. Bak kecek orang basuh kasarnya lah babaun tanah. Lah kadake jo pintu kubur. Alun jo rajin ibadah lai. Itu nasihat. Nasihat yang kedua, nasihat yang datang dari luar diri kita. Apa itu? Hari kini kita antarkan inyo ke pusaro.
Hari ini kita hantarkan inyo ke kuburan. Hari kini kita pai takziah ke rumahnya. Ndak terpikir dek kita. Esok, lusa, kita puluh nan diantarkan orang ke pusaro, kita puluh nan dikuburkan orang, kita puluh nan ditakziahkan orang. Itu nasihat. Indah juga nasihat yang kedua-dua ke. Itulah yang disabit di Allah dalam Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim. Sudah dicap oleh Allah hati mereka. Indah mampan dia gih nasihat. Bapa dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka dari itu jagalah pahala ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah di atas dunia untuk beribadah kepadanya. Maka pahala ibadah kita jaga. Bapa dan Ibu selanjutnya apa lagi? Tulul amal. Panjang angan-angan. Cita-cita tinggi tapi bau sahur ndak namuah. Bisa rusak pahala seseorang. Yang terakhir yang keenam, zalimu la yantahi, zalim yang tiada henti. Zalim terhadap diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Gara-gara awak orang taniayu, gara-gara awak orang sansaro. Jangan. Kata Nabi, sebaik manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Sanang orang gara-gara awak. Inilah mungkinan kau membawa awak ke dalam surga. Bapak Ibu, terbayangkah kita Bapak Ibu ketika hari raya Idul Adha beberapa bulan yang lalu? Hari raya Idul Adha itu orang yang tidak mampu membeli daging dapat dinyo daging Bapak Ibu. Harga daging mahal di pasar Bapak Ibu. Karena murahnya hatinya orang yang mampu, inyo ikut berkurban. Sehingga pernah tidak terpikir di kita Bapak Ibu, ada orang miskin, inyo seharian jangan untuk akan membeli daging lain, untuk akan membeli barihnya payah. Kini dengan murahnya hati kita orang yang mampu berkurban kita. Sehingga orang miskin tadi dapat jatah dagingnya. Nyo bawa pulang dimasak di rumah, dibuat rendang daging. Sehingga terbaulah aroma harum rendang daging di rumah. Yang Assalamualaikum di rumahnya tidak pernah tercium aroma rendang daging di rumahnya. Setelah rendang daging kola masak dihidangkan di tengah keluarga, mungkin dari 50 orang miskin yang menerima daging kurban, mungkin ada yang berdoa 1 atau 2 seperti ini Bapak Ibu. Ya Allah, lama kami sekeluarga menunggu makan rendang bersama Bapak Ibu. Ya Allah, berikanlah, murahkanlah hatinya, murahkanlah rezekinya mereka yang mampu berkurban, bertabur doa untuk kita Bapak Ibu. Makanya bermanfaatlah kita untuk orang lain. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir ini tetap menjaga pahala ibadah kita Bapak Ibu. Apalagi kita kini Ramadan dak baralai malamnya. Nah, kita jaga pahala ibadah kita jangan sampai rusak gara-gara yang 6 tadi. Yang pertama tadi sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua sedikit rasa malu. Yang ketiga hati yang keras. Yang keempat terlalu panjang angan-angan. Yang kelima zalim tiada henti. Yang keenam hubud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Gara-gara dunia lupa akhirat, gara-gara baralik tinggal sembayang. Banyak begitu mah. Nyopai beralik pukul 12 siang sambil makan siang.
Sudah itu tiba waktu zuhur. Beralih aduh cik ilai tiba. Aku kah bau duit sembayang mereka tu hilang make up, hilang lipstick wak. Tangguang mah salah beralik ko cik ilai lo. Kiranya lalarui lah tiba lo katu asa. Tinggal solat zuhur tadi. Lalai fawailul lil musallin. Celakalah mereka yang lalai. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir ini selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan bisalah kita lakukan ibadah Ramadan ini sebulan penuh. Ya, kenapa Bapak Ibu? Tidak semua orang yang bisa lakukan ibadah Ramadan itu sebulan penuh dikarenakan mungkinkah itu sakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah sayang kepada kita Bapak Ibu, bisa kita saksikan Ramadan itu pergi. Tercapailah hendaknya takwa yang Allah janjikan, atau tercapailah kembali kepada fitrah itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf Bapak dan Ibu, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.